ini aku bikin tanpa oven, boleh juga pakai oven. Dan bahan-bahannya langsung aku satuin di dalam wadah. Aku masukkan gula, telur, 1 sendok teh SP, dan ini di mixer selama 8 menit dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi, dan ini sudah mengembang. Setelah itu aku langsung masukkan tepung terigu. Aku pakai tepung protein sedang ya, atau yang segitiga biru, dan ini aku mixer kembali sebentar aja, sekitar 10 detik. Jangan kelamaan ya, dengan kecepatan paling rendah. Agar rasa bolunya lebih enak, aku tambahin 300 gram tape singkong. Ini aku halusin pakai garpu. Jika kalian tidak punya tape juga nggak apa-apa, boleh di skip, tapi menurutku lebih enak pakai tape singkong. Dan langsung dicampur di dalam adonan yang udah di mixer tadi. Kemudian ini di mixer sebentar aja ya, pokoknya sebentar aja, sekitar 5 detik aja, karena kalau kelamaan di mixer adonannya bisa kempis atau bisa turun. Kemudian aku aduk kembali sebentar aja dengan spatula. Setelah itu aku tambahin margarin yang udah aku lelehin sebelumnya. Kalau tidak punya margarin boleh diganti dengan minyak goreng. Kemudian 1 bungkus santan kara isi 65 ml. Aku aduk kembali dengan spatula. Cara ngaduknya diaduk balik seperti ini ya. Pastikan adonannya benar-benar tercampur rata ya, agar nanti tidak bantat. Dan di loyangnya aku udah olesin margarin. Ini ukurannya 24 cm. Ini adonannya aku ratain, dan untuk toppingnya aku pakai keju parut secukupnya aja. Kalau mau pakai topping lain juga boleh. Dan untuk adonan pertama aku panggang tanpa oven dengan api paling kecil. Loyangnya langsung aja taruh di atas kompor yang sudah dialasi dengan tatakan loyang, dan tutup lalu panggang selama 60 menit dengan api kecil. Dan barusan tadi aku bikin adonan yang baru. Ini untuk di oven ya, dipanggang selama 50 menit dengan suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah. Dan ini udah mateng, keluarkan dari oven. Dan yang dipanggang di atas kompor juga udah mateng ya, aromanya wangi banget. Untuk adonan yang satu aku masukkan di dalam box kue seperti ini. Ini pesanan dari customer. Dan untuk adonan yang satunya ini dimakan bareng keluarga. Bolunya langsung aja aku keluarin dari dalam loyang. Ini tadi bolu yang aku panggang di atas api kompor, dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya cantik banget. Yang bikin aku suka dari bolu ini rasanya enak banget, manisnya pas. Ini juga sangat empuk, lembut, cocok banget buat teman ngeteh atau ngopi. Ini bikinnya juga sangat mudah dan anti gagal. Oke bun, selamat mencoba resepnya ya. Ini cocok banget buat kamu jadikan cemilan di rumah, dan bisa juga bunda jadikan ide untuk jualan. Oven ini aroma pandannya wangi banget, rasanya enak, lembut, dan bikinnya sangat mudah. Dan langsung aja masukkan 5 butir telur di dalam wadah. Pastikan wadahnya dalam keadaan kering ya. Tambahkan gula pasir 1 sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM atau ovalet. Kemudian tambahkan pasta vanila. Ini aku mixer selama 8 menit aja, dimulai dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Setelah mengembang seperti ini, langsung matikan mixernya. Kemudian aku tambahkan susu bubuk, setengah sendok teh baking soda, dan 1 sendok teh baking powder. Kemudian aku tambahkan 350 gram tepung terigu atau 35 sendok makan. Adonannya diayak ya bun, agar nanti hasilnya lebih halus dan lebih lembut. Setelah itu lanjut di mixer dengan kecepatan rendah aja ya, kurang lebih 15 detik aja, jangan kelamaan di mixer. Lalu aku tambahkan margarin yang udah dilelehin sebelumnya, boleh diganti dengan minyak goreng. Kemudian aku tambahkan susu dan pasta pandan. Kembali di mixer ya bun selama 15 detik aja dengan kecepatan paling rendah. Setelah itu aku aduk kembali dengan spatula. Diaduk balik seperti ini, pelan-pelan aja, dan diaduk sebentar. Kemudian aku masukkan di dalam loyang. Pastikan loyangnya ini sudah dioles dengan margarin ya. Kemudian diratakan agar udara di dalam adonan keluar. Kemudian nyalakan api, gunakan api paling kecil. Dan panasin dulu tatakan loyangnya selama 10 menit. Setelah panas langsung panggang kuenya. Ini aku panggang selama 50 menit dengan menggunakan api paling kecil. Dan ini sudah 50 menit udah mateng ya. Aromanya wangi banget, bener bikin ngiler ya bun, karena aroma pandannya emang sewangi itu. Kemudian langsung aja aku keluarkan dari dalam loyang. Ini ngeluarinnya gampang banget karena tadi loyangnya sudah dioles dengan margarin. Dan kalian bisa lihat sendiri
permukaan bagian bawahnya benar-benar cantik banget, sangat halus. Dan sekarang bolunya akan aku potong. Jadi ini tanpa oven, hasilnya benar-benar selembut dan sehalus ini. Tapi kalau kalian mau panggang pakai oven juga boleh ya. Nah, ini udah jadi, siap disajikan. Ini sangat empuk, berasa sangat lembut, manisnya pas, pokoknya enak banget. Ini sangat cocok buat teman ngeteh atau teman ngopi. Suami lagi pengen banget makan bolu coklat dan ini aku langsung bikinin. Ini enak banget bun, rasanya benar-benar lembut dan empuk. Dan ini bikinnya juga sangat mudah. Di sini aku gunakan 3 butir telur, kemudian aku masukkan juga gula pasir. Untuk bahan pengembang adonannya di sini aku gunakan setengah sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM atau ovalet. Dan tidak lupa juga aku tambahkan pengharum. Ini aku gunakan pasta vanila dan ini kita mixer sekitar 7 sampai 8 menit aja. Ini aku mixer dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Setelah selesai di mixer, aku langsung tambahkan 15 sendok makan tepung terigu atau sekitar 150 gram. Tepungnya diayak ya, agar nanti hasil bolunya lebih lembut dan lebih halus. Dan ini aku mixer kembali menggunakan kecepatan paling rendah sekitar 10 detik aja, jangan kelamaan di mixer ya. Dan aku juga udah tambahkan 2 bungkus santan kelapa kara isi 65 ml, kemudian diaduk balik seperti ini. Dan ini sudah tercampur rata, ini juga udah lembut ya. Kemudian aku ambil sekitar beberapa sendok, ini aku pakai nanti sebagai toppingnya. Dan untuk salah satu toppingnya aku gunakan 2 sendok makan coklat bubuk. Ini aku larutkan dulu dengan 10 sendok makan air hangat. Dan ini langsung aku aduk hingga benar-benar tercampur dengan rata. Dan ini sudah tercampur. Coklatnya langsung aja aku campurkan di dalam adonan bolu. Dan ini langsung ya bun, kita aduk hingga benar-benar tercampur dengan rata. Dan sekarang aku mau oleskan dulu margarin di dalam loyang. Ini kita oles tipis-tipis di bagian dasar dan di bagian pinggir loyang. Jika tidak punya margarin gak apa-apa ya, boleh dioles aja dengan minyak goreng. Setelah itu kita masukkan adonan coklat di dalam loyang. Dan adonannya kita hentak-hentak seperti ini ya, agar udara yang ada di dalamnya langsung keluar. Untuk toppingnya di sini aku gunakan pasta mocha secukupnya aja ya. Jika mau pakai pasta rasa lain atau jika mau pakai pewarna makanan juga boleh. Dan sekarang toppingnya langsung aja ya kita masukkan di dalam plastik segitiga seperti ini. Oke, sekarang langsung aja kita beri toppingnya. Ini kita masukkan di atas kue. Jadi topping adonan putihnya aku masukkan aja menggunakan sendok. Nah, cara memasukkannya seperti ini ya. Ini gampang banget. Dan sekarang aku masukkan topping rasa mocha. Ini juga cara masukkannya juga gampang ya. Tinggal ngikutin aja bentuk warna putihnya. Tapi jika bunda-bunda tidak mau ribet atau tidak mau pakai topping juga nggak apa-apa ya, boleh di skip aja. Nah, tadi aku juga udah panasin kukusan dan ini sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan adonan bolu coklat di dalam kukusan. Dan ini kita kukus selama 30 menit dengan menggunakan api sedang, cenderung kecil aja. Dan ini dia sudah mateng, aroma coklatnya benar-benar wangi banget. Kemudian ini langsung aja aku keluarkan dari dalam kukusan. Dan kalian bisa lihat sendiri ya bun, kuenya benar-benar mengembang dengan sempurna. Kemudian ini langsung aja aku keluarkan dari dalam loyang. Dan ini dia bolu coklat 3 telurnya udah jadi. Ini benar-benar empuk ya. Ini juga menul-menul dan berasa banget. Pada saat dipotong tekstur kuenya benar-benar lembut, halus dan ini juga wangi. Dan ini dia bolu coklatnya udah jadi. Ini menul-menul banget ya, benar-benar empuk. Rasanya juga enak. Ini cocok buat teman ngopi. Dan yang bikin aku senang karena suami sangat suka tiap kali aku bikinin kue ini. Ini benar-benar lembut di dalam mulut. Pokoknya ini the best dan selamat mencoba resepnya. Padahal ini hanya dikukus aja, tapi rasanya enak banget, lembut dan aromanya juga sangat wangi. Langsung campurkan telur, pasta vanila, 1 sendok teh SP, gula pasir. Takaran bahannya udah aku tulis ya bun di deskripsi. Dan ini di mixer dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi selama 8 menit aja ya. Kemudian aku tambahkan tepung terigu, baking powder 1/4 sendok teh dan 2 sendok makan susu bubuk. Dan ini aku ayak agar nanti hasil
bolunya jadi lebih lembut ya bun. Kemudian 1 bungkus santan kelapa kara, ini isi 65 ml ya. Dan ini kembali di mixer ya bun, menggunakan kecepatan paling rendah selama 10 detik aja, jangan kelamaan di mixer ya. Karena kalau kelamaan di mixer biasanya adonan suka turun atau suka kempis ya bun. Dan ini aku pisahin toppingnya sekitar 1 sendok makan aja. Lalu aku tambahin margarin yang udah dilelehin, boleh diganti dengan minyak goreng ya. Kemudian aku mix pasta pandan dengan pasta coklat. Jadi pastanya ini aku mix agar nanti rasanya lebih enak dan perpaduan warnanya juga lebih cantik. Oh iya, ini cetakan yang aku pakai udah aku oles dengan minyak goreng ya. Kemudian aku beri topping, ini aku buat bentuk zigzag seperti ini, gampang banget. Kemudian masukkan di dalam kukusan yang udah dipanasin sebelumnya. Ini aku kukus dengan api kecil ya selama 35 menit dan ini udah mateng, aromanya wangi banget, rasanya enak, lembut dan empuk.